Halo anak-anak, sekarang kita akan belajar membuat apa bukan membuat ya, kita akan belajar tentang perulangan for ya. Jadi karena for ini lebih gampang dilakukannya di PHP ya, bukan di JS apalagi HTML. Jadi kita akan ganti ya, yang biasanya kita filenya itu .html, sekarang kita bikin .php. Oke, karena .php langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah buka dulu Laragonnya ya kan. Laragon yang ada di komputer kalian, langsung aja ini klik start all. Ini aja udah. Nah, habis itu pastikan file project kalian di dalam Laragon ya. Jadi di sini harusnya ada nih. Nih, di kalian klik kanan www. Nah, di sini pastikan project web kalian ada gitu. Kalau misalkan tidak ada, kalian buka dulu file manager, localhost C, Laragon, www. Nah, kalian bikin di sini folder baru. Misalkan ini saya tulis folder baru dia. Nah, otomatis ketika kalian klik kanan www, di sini ketika kalian cari harusnya ada. Nah, ini folder baru dia. Seperti itu ya konsepnya ya. Oke, saya hapus lagi karena ini di sini saya buka, saya udah punya foldernya. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu buat file baru. Tinggal new file, misalkan ini latihan, ingat ya, .php, bukan HTML, apalagi .js. Ups, pencet .php, php. Nah, kayak gini. Nah, struktur dasar PHP kita, aduh, gak ada internetnya ya. Oke, sebentar. Saya nyalakan dulu internetnya. Oke, sorry, sudah internetnya nggak nyala. Kita buka lagi W3 School ya. W3 School. Nah, di sini ada PHP. PHP. Ada introduction. Oke, salah. Di sini nggak ada. Oke. Nah, ini nih. Example dasar. Ini kalian copyin aja gitu kan. Taruh di sini. Cara ngeplaynya gimana? Kan kalau HTML tinggal di sini diklik kanan ada kan. Diklik kanan biasanya ada, atau enggak kita buka foldernya terus kita lihat punya saya itu mana ya. Latihan PHP di double klik kayak gini. Dia agak susah ya kalau PHP ya. Nggak bisa kayak gitu. Kalau misalkan kita coba ya kayak gini, kita coba buka langsung di Chrome-nya, bisa nggak ya? Oh, agak susah juga. Jadi cara buka paling gampang ya kalian buka Laragonnya ya kan, klik kanan, cari folder www gitu kan. Pilih www terus cari nama foldernya. Misalnya punya saya ini, nah, nanti muncul kayak gini. Nah, ketika udah muncul kayak gini ya tinggal pilih aja. Tadi kan namanya latihan PHP ya. Nah, kayak gitu. Oke? Ups, apa ini? Nah, kayak gitu. Nah, kalau misal kalian misalkan, ah, saya tidak pengen gitu kan, pas ngetesnya itu harus klik dulu kayak gini, ya bisa. Kalian rubah nama filenya jadi index.php. Nah, ini dijamin ketika kalian buka file PHP-nya langsung kebuka tuh, gitu kan. Nah, silakanlah kalian cari tahu apa sih fungsi penamaan indeks di web development itu. Jadi kalian carilah, itu jadi tugas ya. Tugas karena apa ya, ya udahlah. Kenapa kenapa penamaan file index.php bisa langsung terbuka? Terus pertanyaannya, jika index.html apakah sifatnya sama?
Nah ini kalian cari ya, nanti saya jadiin soal di STS ya kayaknya ya. Ya pastilah ini saya jadiin soal esai lah ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat nih. My first PHP script. Nah, kita lihat nih. Berarti struktur PHP itu yang pertama itu tetap ya ada tag HTML ya, doc type, doc tipe, doc type lah, terserah lah bacanya kayak gimana. Ada HTML-nya, ada bodinya, ada tag PHP-nya. Kalian perhatikan ya. Ini gak bisa digedein ya. Sebentar, kita gedein dulu takutnya tidak kelihat. Mana ya cara gedeinnya? Appearance, full screen, secondary screen, zoom in. Nah, kalian lihat nih, tag-nya itu kayak gini. Jadi tag-nya itu kayak apa ya ini namanya? Ya udah kurung buka ya, kurung tag buka gitu kan. Tanda tanya PHP, terus buat tutupnya itu tanda tanya kayak apa kurung tutup, tag tutup kayak gini. Nah, di sini kalian bisa melakukan operasi PHP yang itu banyak juga kayak JS. Banyak banyak lah tuh ada ya kalian bisa explore sendiri lah ya. Banyak di sini cuma biasanya PHP itu berkutat seputar data aja gitu. Jarang banget PHP karena kalau JS itu dia bisa ngambil tag ya, bisa ngambil tagnya HTML ya. Nah, kayak yang kemarin itu kita tinggal kasih ID di tag HTML-nya, terus sama JS bisa diambil. Sedangkan JS itu kebanyakan tidak seperti itu konsepnya, tidak seperti itu konsepnya. Tapi kita satu-satu dulu. Oke, nah kan kalau di JS itu kemarin kita buat debugging itu pakainya alert ya. Jadi buat hanya sekedar biar tahu aja gitu kan. Ini tuh apa sih yang ditampilin kalau nggak console.log gitu kan biar muncul di lognya. Nah, kalau di PHP itu kalian bisa pakai echo gitu kan buat ngeprintnya. Jadi misalkan di sini kalian echo misalkan tes. Jadi dia jadi tes. Atau semisal gini, kita punya variabel. Oh iya, di PHP itu penamaan variabelnya enggak cons ataupun let kayak di JS ya. Kalian cukup pakai dolar gitu kan. Kali kalian kasih nama apa aja bebas, misalkan angka 1 sama dengan 10, terus dolar lagi, angka 2 sama dengan 5 terus aja. Jadi tiap kali kalian mau bikin variabel baru ya terus aja kayak gini. Dan kalau di PHP itu otomatis ya antara string sama integernya itu kedetek. Misal contoh tadi kan ada ini kan ada hasil nih angka 1 sampai angka 2. Nah, ini kayak gini kita coba. Hasilnya apa? Tuh. Hasil dari 10 tambah 5 adalah 15. Kayak gitu. Jadi kita coba misalkan angkanya kita ganti string. Kalau string tetap pakai petik ya. Misalkan tes. Mana tuh nggak bisa. Kita coba petik 2. Tuh nggak bisa. Jadi kalau misalkan ada string ditambah integer dia nggak bisa. Misalkan kita coba ininya juga string. Jadinya tidak bisa juga. Kalau kita coba kayak gini. Eh, sama dengan misalkan plus kayak gini dia tidak bisa karena unknown numeric value encounter. Jadi kalau misalkan ininya string dia nggak bisa ditambah ya. Oke.
Kayak seperti ini ya buat penamaan variabelnya. Jadi kalau kalian butuh variabel ya udah kasih dolar penamaan. Dan ini pun bisa ya kalau pakai if ya, misalkan kehapus, kehapus, kehapus. Kita balik lagi. Nah, misal kayak gini kan kemarin kita belajar if ya. Di sini juga sama. If, otomatis nih. If angka 1, variabel 1 dia mau dibandingin lebih besar lebih kecil ya sama aja gitu kan. Terus ada else if-nya juga, else if ada else juga, jadi ya sama aja lah, gak beda jauh sama JS. Kayak gitu. Nah kayak gini. Oke. Nah yang akan jadi materi kali ini adalah kita akan melakukan for perulangan. For mana? For itu for lah ada ya. Salah, ini switch loops for. Nah ada for. Nah strukturnya itu kayak gini: for expression 1, expression 2, expression 3. Nah korban. Nah strukturnya itu nih kayak gini. Kita copy paste aja. Jadi for parameternya atau ya Pak, apa namanya, variabelnya itu berapa gitu kan. Biasanya sih ini kebanyakan 0 sih, rata-rata kebanyakan. Tapi jadi gini, for itu ada yang dimulai dari 0, jadi nanti kan nambahkan perulangan kan, misalkan dari pengen diulangi 5 kali, ya udah berarti 0 kurang dari sama dengan 4 gitu kan. Kebanyakan ininya 0, tapi ada juga yang pengen perulangannya itu dari depan gitu kan. Jadi misalkan ininya itu bisa jadi 10 dan ininya itu lebih dari sama dengan, dan tiap-tiap iterasi itu dikurangi, itu bisa. Tapi rata-rata kebanyakan loops itu apa ya, pakainya dari 0. Jadi bacanya itu gini: x sama dengan 0 gitu kan, di awal looping ini dijalankan x-nya itu sama dengan 0. Nah kapan gitu kan looping ini, perulangan ini berhenti? Ketika x-nya itu kurang dari sama dengan 10. Ingat ya, kurang dari sama dengan 10. Berarti 10 juga masih termasuk. Berarti kan kayak gitu. Oh, ya, 10 masih termasuk. Jadi 0, 1, 2, 3, 8, 9, 10. Nah, tiap-tiap iterasi, tiap-tiap kode yang di dalam for ini beres tereksekusi, x-nya itu ditambah 1 gitu kan. Terus pertanyaannya, apakah x-nya bisa dikurang 1? Bisa gitu kan. Nanti ini ya tinggal min-min aja kayak gini. Kayak gitu. Kita coba ya. Misalkan nih, ini kan harusnya dia bakal nampilin angka dari 0 ya kan sampai 10. Nah, oh ya, BR ini biar ada garis baru ya. Jadi sebenarnya di echo, di dalam echo-nya PHP itu kalian bisa masukin tag HTML juga sebenarnya. Tapi yang sering dipakai sih cuma BR doang, soalnya kalau yang lain agak kurang, apa ya, agak kurang best practice gitu kan. Ya, kita lihat dulu. Nah, 0 sampai 10 ya kan. Nah, 0 sampai 10. Kalau misalkan sama dengannya kita hapus, mainnya kita hapus. Nah, dia cuma 9. Nah, kenapa Pak kok ini mulainya dari 0 ya? Karena ininya kita tulisnya dari 0. Coba ini kita tulis dari 1. Ini pasti nampilin angka dari 1 sampai 9. Tuh, ya kayak gini lah ya kira-kira. Nah, terus di dalam for juga bisa ada for lagi. Jadi di dalam perulangan bisa ada perulangan lagi. Kayak gitu. Jadi nanti konsepnya itu kayak gini. Tinggal kalian tulis lagi aja di sini for. Nah, oke, for. Jadi nanti dia itu gini konsepnya. Jadi
for yang di dalam for itu, jadi for kedua itu akan dieksekusi sebanyak for yang di atas. Jadi kalau kode ini, nah for yang di bawah ini tuh bakal dieksekusi sebanyak 9 kali ya. Bakal 9 kali. Kalau ininya 0 berarti bakal dieksekusi 10 kali. Nah, gunanya itu sebenarnya buat apa sih gitu kan? Gunanya itu ya banyak sih contoh case-nya itu. Bisa kalian misalkan nanti udah ketika udah kenal array buat akses array 2 dimensi gitu kan. Banyak lah. Nah, kita lihat nih. Nah, ini 0 itu kan bisa kalian lihat nih. Kan perulangan kedua itu dia dari 1 sampai 9 ya kan. Sedangkan perulangan yang atas dari 0 sampai 9. Nah, ini bisa lihat nih tuh. 0 sampai 9 gitu kan. Ini iterasi pertama dari for pertama, terus 0-nya jadi 1, tapi for keduanya tuh tetap tuh dia nambah tuh 9, kelihatan kan? Yang ke ini apa, for pertamanya jadi 2, for keduanya jadi 1 2 3 4 sampai 9, dan seterusnya kayak gitu. Ya kurang lebihnya kayak gini lah ya. Misalkan kalian pengen 3 for-nya bisa ya, bisa-bisa aja. Silahkan aja ya dicoba. Nah, sekarang kita masuk ke tugasnya ya kan. Saya kasih contoh dulu nih. Biasanya kalau saya tuh suka banget sama pola ini ya, pola bintang. Misalkan kan kalau kayak gini, ini tuh munculnya itu bintang. Nah, garis baru kayak gini kan, bintang. Kalau semisal tanpa BR, berarti dia kan ke samping. Nah kan, kayak gini. Terus kalau semisal di sini juga ada for lagi. Ups, kayak gini. Aduh, hapus for lagi. Salah ini di dalam aja. Ada for lagi. Jadi nanti kita lihat. Kita lihat tuh dia kan bikinnya seperti ini ya. Nah, kalau semisal di for kedua ini kita gak pakai spasi, gak pakai BR, berarti kan dia bakal ke samping. Jadinya dia kayak gini. Tapi kalau semisal di apa ya, di for kedua itu saya pakai bintang ini, tapi di for pertama di bagian bawahnya saya kasih BR, dia akan bentuk apa? Nah, bentuk apa namanya, pola kayak gini ya. Nah, saya itu pengen ya kan kalian ya kan dengan menggunakan for atau perulangan ini ya kan, kalian membentuk beberapa pola. Kalau yang ini kan udah lah ya. Kalau kalau yang ini kan udah saya, oh mungkin saya kasih contoh satu lagi ya. Ini kan dia dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya kan. Ini kalau kalian hitung ada 9 nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu kan. Nah, kita akan coba reverse ya. Kita coba balikin jadi atasnya 9, ke bawahnya itu 1. Ya seperti yang kata saya tadi, berarti kan dari sininya kita mulai dengan 9, itu kan X-nya itu berhenti ketika lebih dari sama dengan 0 gitu kan. Nah, tiap iterasi itu X-nya itu di minus-minus. Kita coba satu aja dulu. Nanti Y-nya kita lakuin yang sama juga. Oh, ternyata gak perlu ya. Nah, lihat. Ada 9 tuh. 1, 2. Kan. Jadi, Y-nya itu dimulai X pertamanya itu, atau perulangan pertamanya itu dimulai dari 9 gitu kan. Terus turun ke bawah. Mengecil, mengecil, mengecil. Kayak ini. Nah, tugasnya adalah gitu kan, kalian manfaatkan perulangan ini untuk membuat beberapa pola gitu kan. Kan tadi pola yang apa namanya, yang kayak gini kan dari 1 ke 2 dan seterusnya itu
Itu udah saya ini ya, udah saya buatin ya. Nah, sekarang kalian itu buatin pola yang sedikit lebih apa ya? Lebih 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 seru lah gitu kan. Kan saya tuh pengen yang pertama itu kalian bikin polanya itu kayak gini. 3 terus jadi 2 jadi 1. Jadi dia itu ada naik dulu, udah naik gitu kan, turun lagi. Nah, ininya terserah lah, terserah kalian. Kalau misalkan mau sampai 5 ya sama aja. Misalkan ini kayak gini terus nanti intinya dia polanya itu naik dulu gitu kan. Naik dulu gitu kan, terus nanti turun lagi. Jadi bikin segitiga menyamping. Segitiga menyamping, menyamping gitu kan. Ini satu gitu kan. Terus yang kedua dia bikinnya itu dari banyak dulu gitu kan. Banyak. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat. Banyak dulu menurun kayak gini, ya kan. Terus habis itu kalian bikin segitiga. Jadi kalau kalian tahu kan konsep segitiga, tahulah masa enggak ya. Jadi semisal ini tuh segitiga ya. Nah kayak gini. Nah kayak gini, segitiga. Terus ini kan segitiga ke atas ya. Nah kalian juga bikin segitiganya yang terbalik. Yang terbalik jadi dari ini. Ups. Nah kayak gini. Segitiga kayak gini. Udah sih, ini aja dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan. Kalau nggak ada ya ya udah. Nah, kayak gini. Oke, ini tugas 1, ini tugas 2, ini tugas 3, tugas 4. Oh, kayaknya satu lagi ya, biar pas 5 ya. Nah, tugas 5-nya itu samalah. Jadi kalian bikin ketupat, belah ketupat. Jadi, ups. Jadi dari sini itu dia turun kayak gini. Oh, bukan ketupat ya, ini diamond apa ketupat ya, bun? Diamond lah ya. Pelayang-layang. Intinya bikin bentuk kayak gini lah. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang mau tanyakan, silahkan tanyakan.